Nikmati cerita manis bersama novel romantis dalam Cinta Rosalina. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan tekan lonceng ya. Terima kasih. Itu cuma alasannya saja. Gila Bromo sembari berjalan mondar-mandir di depan istrinya yang duduk di kursi. Isak tangis perempuan itu tak diperdulikannya. Tapi aku yakin apa yang dikatakan benar, Pak. Kalau Dewi memang gadis yang baik, sudah tentu Gunawan tidak akan menolaknya. Secara fisik, Dewi tak ada celahnya, cantik dan pandai. Seharusnya kita berpikir, kenapa Gunawan bersikeras tak mau menikah dengan Dewi? Bantah Sari. Aku jadi heran, Ma. Aku jadi heran karena pikiranmu tiba-tiba berubah. Bromo uring-uringan seperti kakek kebakaran jenggot dan ikut-ikutan memprotesku. Apakah kau sadar dengan apa yang kau ucapkan? Sari berusaha memerangi ketakutan menghadapi suaminya. Meskipun di kedua matanya menetes butiran-butiran air bening, dia memberanikan diri menatap lelaki yang berdiri di depannya sambil berkata, sadar, mengingat anak kita cuma satu-satunya. Sebagai seorang ibu yang melahirkannya, tak ingin melihat hidupnya tersiksa, terus-menerus mengalami tekanan jiwa karena tidak dihormati istrinya, diremehkan. Hal itu bisa membuat gila, apalagi tidak tabah menjalaninya. Kalau dia gila, apakah kita tega melihatnya? Cobalah Papa pikir baik-baik mengenai akibat dari kehendak Papa yang cuma bertolak dari harta dan kedudukan semata. Bromo menarik napas berat. Ucapan istrinya bagai cermin yang memantulkan sifat dan kehendaknya tanpa mau peduli perasaan orang lain, perasaan istri dan anaknya. Namun apa yang hendak dikata? Demi menjaga nama baik dan kehormatan, kehendaknya harus terlaksana. Gunawan harus menikah dengan Dewi, sebab kalau tidak, kedua orang tua Dewi pasti akan kecewa, merasa dipermainkan. Permufakatan yang telah dijalin bersama ternyata akhirnya cuma kebohongan semata. Dengan tubuh lesu dan perasaan gusar, Bromo menjatuhkan diri di kursi. Pikirannya jadi kacau, tapi tetap berusaha mempertahankan prinsipnya. Gunawan harus menuruti perintahku, kata Bromo dengan nada berat, tidak sekeras tadi. Papa tega melihat Gunawan menderita tekanan batin. Suara Sari seakan-akan merintih. Semuanya sudah terlanjur. Kenapa tidak sejak dulu Gunawan menolaknya? Sekarang setelah segalanya dipersiapkan, dengan tiba-tiba dia ingkar. Sebagai lelaki, dia harus jantan dan sportif. Jangan akhirnya kita berdua yang menanggung malu. Dan mau dikemanakan muka kita menghadapi orang tua Dewi kalau sampai gagal? Keluh Bromo semakin gusar. Suara deru mobil terdengar berhenti di garasi. Sari jadi nampak cemas sembari memandang suaminya, sebab dia tahu Gunawan pulang. Kecemasan perempuan itu lantaran takut terjadi percekcokan antara suami dan anaknya. Mama minta Papa jangan bertindak kasar pada Gunawan, kata Sari memohon. Bromo tidak memberikan reaksi apapun pada ucapan istrinya, tetap santai menghisap cerutu walau perasaannya gusar. Gunawan melangkah gontai memasuki ruang tengah. Dia menghentikan langkahnya sejenak, memandang kedua orang tuanya yang tengah duduk di kursi. Gunawan menemukan seraut wajah ibunya yang murung dan sedih, lalu mengalihkan perhatian pada ayahnya yang duduk santai di kursi malas. Tak salah lagi, pasti antara Papa dan Mama sedang terjadi percekcokan, pikir Gunawan. Dari mana Gun? Tegur Bromo yang duduk di kursi malas bergoyang-goyang. Dia bertanya tanpa memandang ke arah Gunawan. Dari rumah teman, sahut Gunawan singkat. Teman atau calon istri? Gunawan merasa terpojok oleh pertanyaan ayahnya, menjadikan dia gusar dan salah tingkah. Untuk mengendalikan kegusaran dan salah tingkahnya,
Maka dia berdiam sejenak tanpa memberi jawaban. Jawab dengan jujur. Suara Bromo bernada tinggi, bukan membentak atau menghardik. Dari rumah calon istri, jawab Gunawan tegas. Bromo bangkit dari kursi malas itu lalu menatap Gunawan yang masih berdiri di tempatnya. Sementara itu Sari ikut berdiri dan rasa cemas melanda perasaannya. Ketika Bromo melangkah mau mendekati Gunawan, Sari lebih dulu merengkuh lengan anaknya, berbuat seakan-akan melindungi dari terkaman seekor harimau. Bromo menghentikan langkahnya. "Siapa calon istrimu itu?" tanya Bromo dengan sepasang mata yang berbinar-binar marah. "Tidak ada artinya kalau sekarang saya beritahu Papa. Dia memang tidak berarti untuk Papa, tapi berarti buat saya." "Pengecut. Dari sejak kecil, aku tidak pernah mendidikmu untuk menjadi seorang pengecut, termasuk keinginanmu menggagalkan pernikahan dengan Dewi. Seharusnya kau sebagai laki-laki menunjukkan sifat jantan dan sportif," kecam Bromo yang amarahnya semakin meluap. "Sabar, Pak, sabar. Kendalikan emosimu," pinta Sari dengan suara gemetar. "Aku paling benci menghadapi seorang pengecut, biarpun dia adalah anakku. Apalagi ditambah dengan kelakuannya yang akan membuat malu orang tua, akan mencoreng muka kita dengan arang hitam. Minggir," bentak Bromo yang kian kalap menyambar lengan istrinya. Perempuan yang melindungi Gunawan terhuyung-huyung, hampir jatuh karena dicampakkan oleh suaminya. Dibarengi jeritan ketika melihat tamparan Bromo yang kencang mendarat di wajah Gunawan. "Kurang ajar, ku bikin mampus kau," teriak Bromo seraya menampar wajah Gunawan berulang kali, dan yang ditampar cuma diam saja tanpa mau mengelak. Hentikan kekejamanmu, Pak," pekik Sari sambil menarik sekuat-kuatnya tubuh Bromo menjauhi putranya, sehingga antara Sari dan Bromo saling adu kekuatan, dorong-mendorong. "Jangan halang-halangi aku, Mah. Biar ku hajar sampai mampus si anak pengecut itu. Dia akan membuat kita malu," ancam Bromo yang sudah seperti kerasukan setan. "Lebih baik kau bunuh aku. Bunuh saja aku," suara teriakan Sari menantang tindakan suaminya.